أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu guru, serta anak-anak yang di rumah, hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, hari ini podcast Mr. bersama seorang santriwati baru, ya. Dia baru 2 minggu ada di asrama Dinamika Umat. Tapi walaupun 2 minggu, tapi luar biasa, ya. Anak ini multi talenta, punya banyak bakat, ya. Hari ini kita undang untuk kita kupas tuntas, ya, tentang anak ini, ya. Siapakah namanya? Namanya adalah Cahaya Putri Permata Ayu, murid kelas 7 SMP IT Dinamika Umat, ya, atau santri asrama yang bermukim atau menetap di asrama. Oke, kita akan bincang-bincang santai dengan Cahaya. Cahaya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Cahaya, Mister pertama kali ingin tanya ke Cahaya nih, ya. Kenapa Cahaya memilih Dinamika Umat? Karena Dinamika Umat menurut aku ya sekolah yang bagus. Amin. Lalu? Terus juga sekolahnya ya lebih mengutamakan Al-Quran atau pendidikan agama yang lain. Oh gitu ya, jadi lebih mengutamakan Al-Quran, adab ya, adab. Berarti Ayah dipanggilnya Ayah ya, Cahaya dipanggilnya Ayah, ya. Ayah dari SD mana? Dari SDIT Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin, ya. Terus Ayah, kenapa Ayah kok memilih asrama? Padahal anak teman-teman lain ya kan mungkin lebih memilih pulang pergi, ya. Di rumah enak bisa main HP sama orang tua, tapi Ayah memilih di asrama, harus mandiri, semuanya sendiri, ya. Kenapa? Karena kalau di asrama menurut aku itu lebih bisa fokus belajar agamanya, terus bisa hijrah bareng sama teman-teman, kakak kelas yang lainnya. Hijrah bareng. Ya. Wow, luar biasa. Oke, Ayah ini kata teman-teman punya banyak potensi atau bakat, ya. Di antaranya suka menyanyi, ya, suka menari gitu ya. Tapi ntar kita bahas ya, ntar ya. Oke, Ayah ini kan baru 2 minggu ya, baru 2 minggu ada di asrama, ya. Apa kesan yang Ayah rasakan? Alhamdulillah betah banget di sini, terus ya nyaman banget, belajar agamanya juga seru, jadi lebih fokus banget. Fokus. Ya. Ya. Apa yang Ayah dapatkan selama belajar 2 minggu di asrama maupun di kelas? Banyak perubahan, ya seperti lebih bisa lancar bahasa Arabnya, terus surah-surah Al-Quran. Oh gitu, ya. Lebih lancar ya, lebih banyak agamanya, ya. Kalau orang tua gimana pendapatnya? Alhamdulillah pendapat orang tuaku sih baik-baik aja. Baik-baik aja. Bagus. Bagus. Pas satu kali Ayah pulang ke rumah kemarin, gimana orang tua menyambutnya? Ya tiba-tiba pas di depan pintu itu mama udah kayak nangis terharu gitu sama Oh, nyambut. terharu? Iya. Apa yang bikin terharu? Ya istilahnya ya mungkin aku udah pulang gitu, udah 2 minggu gak ketemu mama, jadi rasanya Oh kangen iya, banget. kangen banget ya. Iya. Pan baru 2 minggu ya. Gimana ntar 3 bulan ya? 6 bulan. Jadi mama bisa kecil-kecil. Oh jangan dong, ya. Nanti mama akan ya Sedih gitu ya, kangen ya. kangen ya. Udah wajar. Udah wajar. Tapi orang tua memang mensupport ya, Alhamdulillah mendukung Ayah di asrama. Oh gitu. Tapi pas di SD itu belum asrama ya? belum pernah. Belum pernah ya? Wih luar Baru biasa. ini. Baru ini. Ya oke. Teman-teman seru nggak? Teman-teman seru di asrama? Alhamdulillah ya
Seru banget ya. Ya, Seru. Jadi itu yang bikin betah kali ya. betah banget ya karena itu juga bisa dibilang Oh ya, teman-temannya seru, baik lagi ya. baik banget, sopan, santun, adatnya juga bagus. Wih, luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Keren. Ayah, waktu awal kan kita pernah ngobrol ya. Ya, Kalau Ayah itu sangat mengidolakan Sultan Hamid II. Wow ya, ini sangat jarang oleh anak-anak milenial nih ya. Seorang anak remaja idolanya Sultan Hamid II. Kalau sekarang kan kita kan anak-anak kan BTS, pop yang lainnya K-pop, seperti Blackpink atau Blackpink, EXO, NCT Dream, ya atau yang pemain-pemain sinetron, penyanyi gitu ya. Tapi Ayah seorang tokoh sejarah Sultan Hamid II. Ayah ceritain dong di podcast Mister, kenapa bisa mengidolakan Sultan Hamid II? karena sosok beliau itu menurut aku menginspirasi banget. Agamanya juga, agama beliau itu ya kuat banget, terus pokoknya beliau itu udah gagah, berani, hebat, beda dari pahlawan-pahlawan yang lainnya. Berbeda. Dan sampaikan ke yang di rumah yang nonton, dan beliau adalah seorang perancang Lambang negara Indonesia Pancasila. perancang lambang negara Indonesia Pancasila. Ya. Dan beliau Sultan Hamid II. Oke, berarti Ayah sangat suka dengan sejarah. Suka sekali. Suka sekali ya. Di awal juga Ayah kan cerita sangat suka dengan ilmu sejarah. Ya, Ayah ceritain dong biar yang nonton tahu kenapa Ayah suka sejarah. Karena menurut aku kalau sejarah itu pelajarannya seru, bisa mengasah otak, terus ya yang lainnya. Banyak lagi. Banyak ya. Oke, selain Sultan Hamid II, siapa tokoh sejarah yang Ayah kagumi? Ya, selain Sultan Hamid II adalah Jenderal Ahmad Yani. Betul, Jenderal Ahmad Yani. Ya, kenapa ya? Karena beliau juga gagah, berani, terus karismatik banget sosoknya. Karismatik. Ya. Kalau boleh tahu, Ayah nih awalnya gara-gara apa sih kok suka sama sejarah? Jadi dari dulu pas aku masih kecil itu rumahnya dekat sama Museum Lubang Buaya dan aku sama orang tua aku Oh sering gitu. diajak ke sana. Diajarin sejarah, terus lama-lama aku tertarik sama sejarah. Oh gitu. Oh dulu pernah tinggal di dekat Lubang Buaya. Ya, Udah gede ya. Tahun ini kan. Oh pernah. Jadi sering main ke sana gitu ya. setiap sore selalu diajak jalan-jalan ke sana. Ke museumnya. Nah, iya, Ya, sering. sering. Oh berarti dari situ baru muncul kecintaan terhadap sejarah. Iya, benar sekali. Oh luar biasa. Apa bagian sejarah yang Ayah suka Indonesia? Apakah sejarah dari internasional, Timur Tengah, Arab, Islam, apa? Ya, terutama sih sejarah negara sendiri dulu. Indonesia dulu. baru yang luar. Oh gitu. Ya. Berarti Ayah dari dulu kalau belajar IPS senang dong. Senang banget. Senang banget ya. Hampir semua senang pelajaran. Ya, bisa dibilang gitu. Oh luar biasa. Berarti IPS yang sangat disuka dong sejarah gitu ya. Iya. Soalnya materinya juga seru banget pelajarannya. Seru banget. Berarti koleksi bukunya banyak sejarah. Banyak banget di rumah. Oh gitu. Ya. Oke, berarti wah luar biasa nih Ayah nih ya. Anak seperti Ayah memang sangat jarang ya. Karena orang kan anak-anak kan sekarang gini Ayah apa namanya sangat jarang suka baca kan. Karena pengaruh ke handphone ya kan lebih sering nonton. Tapi untuk baca buku apalagi sejarah aduh pusing mereka. Ya, gitu kan. Dengar-dengar sih kalau mereka gitu kalau tentang sejarah mereka mah kayak enggak gitu, kayak katanya pusing lah, inilah dan sebagainya. Pusing gitu kan. Iya, katanya bisa dibilang stres, bikin ya ruwet gitu lah. Ruwet. Mungkin mereka menganggapnya itu sejarah harus menghafal tanggal ya, menghafal nama tokoh, menghafal peristiwa gitu kan. Bahkan ada yang bilang kalau soal atau pertanyaan di LKS atau buku-buku lainnya itu pertanyaan sejarah itu pendek, pertanyaan tentang sejarah, tapi jawabannya itu sepanjang jalan kenangan. Oh iya betul. Soalnya singkat, jawabannya sepanjang jalan kenangan. Berarti panjang banget ya jawabannya ya. Pastinya. Iya. Ayah,
Apa sih ayah hal-hal yang menarik dari ilmu sejarah? Ya terutama tentang peristiwa-peristiwa sejarah, juga tokoh-tokohnya gitu. Hmm. Apa hal yang bisa ayah ambil dari ilmu sejarah? Hal yang bisa saya ambil adalah ya kita bisa menghargai masa lalu. Betul. Kata Bung Karno, ya, bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai pahlawannya. bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, jas merah jangan lupakan sejarah. Itu kata Bung Karno, ya, supaya kita tahu tentang perjuangan pahlawan kita di masa lampau, ya. Ya, dan kita sekarang bisa ikuti semangatnya, spiritnya untuk membela bangsa Indonesia, ya. Wah, luar biasa. Ayah, lanjut ya. Oke, Ayah. Mr. Adit pertama kali ketemu Ayah melihatnya Ayah ini berbeda, anaknya ceria, supel, mudah bergaul gitu, ya, nggak pemalu lah, gitu kan? Memang itu Ayah dari kecil ya, seperti itu. Iya dari kecil. Dari kecil, supel gitu, ceria gitu. Iya kata teman-teman yang lain juga, kata kakak kelas gitu, kita kok orangnya tuh ceria, lebih ke anak yang ceria. Ceria gitu ya, mudah bergaul dengan siapa saja gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, Ayah. Wah, luar biasa nih Ayah nih, ya. Terus Ayah apa namanya? Selain itu Ayah punya hobi apa? Hobinya ya menyanyi, menari. Oh, menyanyi, menari. Oh ya, sebelumnya Ayah ini asli mana sih? Aku sebenarnya ya asli Jawa. Asli Jawa. Kata teman-teman Ayah bisa bahasa Bali. Bisa. Bisa. Ya, Karena Ayah juga keturunan Bali ya. ya. Bisa dipraktekin langsung bahasa Bali? Ya yang aku tahu hanya Iya. sedikit. Kalau misalkan bahasa Balinya aku ya Titiang. Kalau misalkan bahasa Balinya terima kasih, matur suksma, dan sama-sama adalah mewali. Wali itu artinya sama-sama. Terima kasih, matur suksma. Iya. Oke, wah orang Bali Jawa ternyata. Tidak menyangka ya, orang Bali Jawa akhirnya bisa sekolah di Dinamika Umat. Wah, luar biasa. Ayah, tadi hobinya menari, bernyanyi, gitu ya. Waktu itu kemarin kan Ayah sering nyanyi di sekolahan, di asrama. Karena banyak teman-teman yang request, ya. Dan Ayah mau nyanyi di depan mereka. Wah, ini luar biasa ini. Sekarang di podcast Mister, Ayah mau nggak nyanyi? Boleh. Boleh. Coba ya, lagu apa dong ya? Lagu Sholawat Din Assalam. Oke, boleh. Refnya langsung ya. Oke. Din Assalam. By Cahaya. At-tahiyat wassalam ansyaru alal kalam Zainuddin yahtiram amma habba wabtisa'am ansyaru bainil anam hadahu dinassalam. Subhanallah, Masya Allah suaranya. Pernah ikut latihan vokal? Maksudnya les atau gimana? Ya, les. Les belum pernah, gak pernah. Belum pernah? Hanya hobi nyanyi? Ya hobi dari kecil lah. Dari kecil, oke. Selain lagu Din Assalam, apa lagi ya? Yang lagu-lagu barat, mungkin Korea? Kalau aku sih lebih ke lagu barat. Barat ya? Coba satu lagi, One Song Again. Lagu Dandelions. Oke, ya. Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you be mine, yeah. I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, wishing on dandelions all of the time. Ih keren, luar biasa, prok 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 prok. Ya, wih Cahaya. Berarti dulu waktu SD sering tampil dong, performance. Ya sering. Sering ya, sering tampil. Nanti di sini tampil juga ya? Iya insya Allah. Pasti dong, ya.
Oke, Ayah, selain bernyanyi, menari, apalagi terus? Hobi Ayah? Ya itu aja mungkin baru bisa. Ya, dan menulis juga suka ya? Suka. Lumayan ya, menulis. Waktu itu kan membuat sebuah karya ya? Ya, nggak bawa sih ya di rumah, ntar deh dipajang sini ya, di foto ya, di opening atau di closing. Jadi Ayah ini pernah membuat sebuah karya untuk Budini, untuk Mr. Adit ya, dan itu bagus sekali, ya kreatif sekali. Ntar dipajang sini ya, fotonya ya, bagus pokoknya, keren. Ya. Jadi Ayah kelak nanti Ayah pengen jadi apa sih? Aku kelak nanti pengen nerusin. Omega, Iya, insya Allah. presiden, serius? Ya, serius. Yang benar. Iya. Hah? Iya. Bukan direktur, dokter gitu bukan? Bukan sih, lebih ke kayak Bu Megawati. Presiden Iya. dan ketua partai. Iya. Oh gitu ya. Jadi memang Bu Megawati menjadi seorang inspirasi ya untuk Cahaya. Iya, menginspirasi banget. Inspirasi banget. Iya. Apa yang Ayah petik dari beliau? Beliau itu orangnya ya ulah, terus teguh, terus bisa ya menginspirasi anak-anak bangsa. Menginspirasi anak-anak bangsa, Ya. anak-anak muda gitu ya. Wah luar biasa. Mudah-mudahan terwujud impiannya. Ayah, amin. Ayah terakhir ya. Ya. Boleh? Oke, terakhir. Ayah coba berikan nasihat dan pesan buat teman-teman yang sedang nonton di rumah. Ya, boleh ya? Boleh. Oke, silakan. Ya, pesan dari aku intinya kita itu harus sebagai pemuda harus semangat dalam belajar, rajin dan tekun. Dan juga jangan pernah pantang menyerah. Mantap. Ya, jangan pantang menyerah, never give up. Gitu ya. Oke, Ayah kita closing ya. Ya, kita sudahi dulu ya podcast hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan bintang tamu selanjutnya ya. Oke, yang di rumah makasih banyak hari ini yang sudah menonton. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil banyak hal dari Cahaya, anak multitalenta dari Dinamika Umar. Wow, luar biasa. Terima kasih semuanya. Kita closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.